Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Asfiah, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 3. Pada ujian praktik Bahasa Indonesia Wicara kali ini, saya akan membacakan kutipan novel Garis Waktu karya Firsa Besari. Dimensi tentangmu pada sebuah garis waktu. Pernahkah kau ada di titik di mana hidupmu begitu teratur, melakukan segala yang kau mampu untuk menjadi seragam, berharap semua akan baik-baik adanya, namun tetap merasa ada yang hilang? Seolah ada satu kepingan puzzle yang tak juga melengkapi teka-teki yang kau ciptakan sendiri. Semestaku sebelum kau datang adalah konstelasi yang sistematis, mengandung stagnasi yang konservatif. Aku tidak tahu caranya menghargai mentari yang membakar langit hingga kemerahan. Aku tidak tahu caranya mencium wangi hujan yang membasahi bumi. Aku tidak paham di mana indahnya kalimat yang termaktub dalam larik-larik puisi. Hidup adalah serangkaian kebetulan. Kebetulan adalah takdir yang menyamar. Untukmu yang berjubah api, Mei tahun pertama. Untukmu yang berjubah api, hangatmu mencairkan hati yang membeku, hati yang sempat kudinginkan karena luka di masa lalu. Apa kau tahu, meratapi puing di antara reruntuhan kisah lama tanpa mengikuti ritme dunia adalah ilusi yang paling menenangkan. Jadi tak usah mengharapkanku menitipkan sesuatu yang belum tentu bisa kau jaga. Meski mungkin pengharapan darimu hanyalah pengharapan dariku semata. Jangan memikat jika kau tak berniat mengikat. Perasaan laksana hujan tak pernah datang dengan maksud yang jahat. Keadaan dan waktulah yang membuat kita membenci kedatangannya. Tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Juni tahun pertama. Akhir-akhir ini, kalimat jadilah diri sendiri terasa klise. Apakah seseorang bisa menjadi diri sendiri? Bukankah diri ini adalah hasil kolektif pengetahuan yang kita dapat dari lingkungan sekitar? Kalau begitu, aku ganti kalimatnya menjadi jangan berusaha menjadi keren. Berusaha saja menjadi jujur. Sebab banyak sekali orang yang merasa keren dengan cara mengikuti sekitarnya. Memakai apa yang sedang keren, sampai melakukan hal-hal ngaco hanya karena ingin dianggap keren. Tapi untuk menjadi jujur itulah yang sulit. Setidaknya jujur kepada diri sendiri, melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh hati nurani meski harus dihina oleh orang lain. Tidak perlu takut, tunjukkan saja warna-warnimu yang sesungguhnya. Bahkan lukisan terbaik sedunia pun mempunyai pembenci dan pengkritik. Penantian, Oktober tahun pertama. Aku senang wangimu yang tertinggal di sela kalimat manis yang berpenggal-penggal. Di antara reruntuhan kenangan yang membatu, wangimu adalah sebuah mesin waktu. Aku suka matamu yang coklat penuh hasrat, membuat melangkah pergi darimu terasa sangat berat. Dengan mata itu kau memandang alam semesta. Dengan mata itu pula, kau menjadikanku tak mampu berkata-kata. Aku benci senyumanmu yang dipenuhi zat adiktif. Sampai aku tak tahu lagi mana yang fakta, mana yang fiktif. Senyum seindah senja itu tak pernah gagal membuatku gelagapan, membias jingga sebelum akhirnya menggiringku pada kegelapan. Waktuku kini tak hanya diisi penantian, ada wajahmu di setiap detiknya. Jantungku kini tak hanya diisi darah, ada namamu di setiap detaknya. Serangkaian kode, Agustus tahun kedua. Taruh dulu gadgetmu, lalu tatap mataku. Lupakan sejenak mengenai jejaring sosial di antara kau dan aku. Sadarkah bahwa itu semua semu? Sayangku, tak perlu lagi merajuk. Dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk sepasang kekasih bersibuk. Untuk apa memajang foto kita berdua? Cita-citaku ingin fotomu ada di buku nikahku. Untuk apa mention-mentionan mesra? Selama ada pulsa, aku lebih memilih kita berkomunikasi di chatbox, SMS, atau telepon. Cukup kita yang tahu. Untuk apa mengucapkan happy anniversary setiap bulan?
Aku ingin menjadi seseorang yang bisa bersamamu tahunan, bukan bulanan, merayakan bersamamu tahunan, bukan bulanan. Untuk apa saling menulis nama di bio? Apa belum cukup aku menulis namamu dalam setiap doaku pada Tuhan? Untuk apa saling memaki saat kita berdua berselisih pendapat? Masalah tidak perlu diumbar. Mereka belum tentu simpatik, seharusnya pasangan bisa saling menutupi keburukan satu sama lain, bukan sebaliknya. Sebuah kebahagiaan tidak perlu dipamerkan kepada dunia. Rencana indah, September tahun kedua. Aku akan mendampingimu ketika flu membuat hidungmu merah. Aku juga akan mendampingimu ketika sehat membuatmu kembali berulah. Aku akan mendampingimu sewaktu kau sedih dan penuh amarah. Aku juga akan mendampingimu sewaktu kau bahagia dengan senyum merekah. Aku akan mendampingimu saat kau sibuk dengan tugas kuliah. Aku juga akan mendampingimu saat kau diwisuda dengan pikiran penuh falsafah. Pertama, kau kenal orangnya, lalu kau kenal sahabatnya, lalu kau kenal keluarganya, lalu kau menjadi bagian dari hidupnya. Indah. Masa depan diciptakan hari ini, November tahun kedua. Kelak, kita akan membangun impian, sederhana tanpa ingar-bingar, kecil tanpa hiruk-pikuk, ada secercah harapan tertuang, serumpun rindu tertanam, serintik cinta tersiram, kemudian aku membawamu ke batas cakrawala, menatapmu dalam-dalam ketika semilir angin membelai lembut wajahmu. Matamu kecoklatan dibakar lembayung, dan kau menari dengan gaun bermotif aster. Sesekali menutupi mentari yang menjadikan rambutmu emas. Langkah ringanmu mengayun membelai ranting dengan mesra. Kau akan menjadi lubang hitam di alam raya, dan aku akan menjelma jadi meteor yang tertarik masuk ke dalam dimensimu. Ruang waktu membeku, jiwa menyatu, senyum itu, aku rela mati untuk setiap pertunjukannya. Aku suka menatap matamu tanpa berucap. Rasanya seperti memandang jutaan cerita yang pernah dan akan terjadi. Bersamamu, aku siap melewatinya. Sejauh apa cita-cita membawaku pergi? Januari tahun ketiga. Aku ingin bercerita padamu mengenai sesuatu yang membuatku hidup sebelum perjumpaan kita. Sesuatu yang aku idam-idamkan menjadi nyata. Jauh sebelum kedatanganmu ke dalam dimensiku. Aku akan mencoba membuatmu paham bahwa sebelum kau menjadi mentari untuk bumiku, ada pelangi yang membuat hari-hariku berwarna-warni. Bahkan hanya sekedar membayangkannya sudah membuatku semangat menjalani hidup. Dan layaknya pelangi, aku tak pernah bisa menyentuhnya. Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan cita-citamu juga akan mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. Terima kasih. Sekian kutipan novel yang saya bacakan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.